Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan saya untuk menyampaikan presentasi dokumen pernyataan diri dosen unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran beserta sertifikasi pendidik untuk dosen tahun 2024. Nama saya Muhammad Ikhwan, dosen aktif sejak tahun 2016 pada prodi S1 Keperawatan, Fakultas Keperawatan dan Kebidanan Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. Pendidikan formal saya S1 Bahasa dan Sastra Arab, Fakultas Adab atau Sastra IAIN Sunan Ampel Surabaya. S2 Pengembangan Sumber Daya Manusia atau PSDM, Universitas Airlangga Surabaya. Kemudian S2 lagi pada prodi S2 Pendidikan Bahasa Arab, Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Adapun mata kuliah yang saya ampuh diantaranya adalah 1. Agama Islam yang menjadi mata kuliah utama dalam tugas pengajaran saya di S1 Keperawatan. Selain itu, ada mata kuliah Aswaja atau Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian yang ketiga, mata kuliah Nurs Islami. Yang keempat, bahasa Arab, tentu bahasa Arab dasar keperawatan. Kemudian yang kelima, mata kuliah yang saya ampuh adalah mata kuliah profesional dokter Islami pada Fakultas Kedokteran. Selanjutnya, garis besar mata kuliah agama Islam yang saya ampuh akan saya jelaskan sebagai berikut. Di antaranya, 1. Terkait dengan deskripsi mata kuliah. Yang kedua, tujuan pembelajaran. Yang ketiga, kemampuan mahasiswa yang diharapkan. Yang keempat, materi pembelajaran. Yang kelima, sistem dan metode pembelajaran. Yang keenam, penilaian pembelajaran. Dan di akhir nanti ada contoh interaksi dosen dan mahasiswa di saat proses pembelajaran. Yang pertama, terkait dengan deskripsi mata kuliah agama Islam. Mata kuliah agama Islam di Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya berguna untuk membantu terciptanya mahasiswa yang beriman dan bertakwa kepada Allah, berakhlak mulia, berpikir akademis dan filosofis, bersikap rasional dinamis, dan toleran dalam kehidupan sosial, khususnya dalam kerjasama antar umat beragama, berwawasan luas, ikut serta dalam mewujudkan usaha yang unggul, profesional, Islami, dan terkemuka pada khususnya, dan negara Indonesia yang adil, makmur, sejahtera, yang diridhoi oleh Allah pada umumnya. Mata kuliah agama Islam ini memiliki beban studi 3 SKS, 2 SKS adalah teori, dan 1 SKS praktikum terkait dengan teori yang sudah diajarkan. Tujuan pembelajaran dari mata kuliah agama Islam ini adalah untuk membekali mahasiswa S1 Keperawatan dengan konsep dan nilai-nilai agama Islam secara komprehensif dan mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Karena memang mata kuliah agama Islam ini menjadi fondasi, menjadi dasar setiap orang yang beragama Islam. Sehingga nilai-nilai agama ini perlu terus-menerus kemudian diikuti sebagai satu bentuk tanggung jawab ideologi sebagai seorang muslim. Adapun kemampuan yang diharapkan adalah mahasiswa setelah pembelajaran agama Islam ini mampu mengaplikasikan nilai-nilai ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari, baik sebagai individu maupun sebagai
warga masyarakat yang berhaluan Ahlussunnah wal Jamaah. Ideologi Ahlussunnah wal Jamaah ini memang menjadi satu pandangan dari Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya, sehingga mahasiswa ketika nanti sudah terjun ke masyarakat, maka ia bisa menerapkan nilai-nilai agama Islam yang moderat, yang tasamuh atau toleran, sehingga tercipta satu praktek keagamaan yang rahmatan lil alamin, yang memiliki pandangan selalu berkasih sayang kepada semua manusia, semua makhluk Tuhan, khususnya tentu sesama umat muslim sendiri. Walaupun tidak menutup kemungkinan interaksi para mahasiswa ini dengan orang-orang yang beragama di luar Islam. Sehingga dengan begitu, Islam rahmatan lil alamin itu bisa diwujudkan berangkat dari dunia kampus Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. Ada beberapa materi dalam pembelajaran agama Islam ini. Mulai awal sampai akhir perkuliahan akan dibahas sebanyak 14 topik, 7 topik sebelum UTS, dan 7 topik lagi pasca UTS. Di antara materi pembelajaran itu, satu adalah konsep ketuhanan. Bagaimana Islam ini mengajarkan tentang pandangan-pandangan terkait dengan ketuhanan. Tentu dasarnya nanti adalah Al-Quran dan Sunnah Rasul. Karena memang Al-Quran maupun Sunnah itu menjadi pondasi dasar hukum Islam, termasuk juga di dalam bertauhid dan berakidah. Yang kedua, agama Islam dan ruang lingkupnya. Agama Islam ini memiliki cakupan yang memang tidak sempit. Ada 3 hal yang menjadi ruang lingkupnya, dan itu akan menjabarkan banyak hal di dalam agama Islam itu sendiri. Di antaranya adalah aspek akidah atau tauhid, yang kedua aspek syariat atau hukum Islam, dan yang ketiga adalah aspek akhlak tasawuf. Kemudian yang ketiga adalah materi keimanan dan ketakwaan. Yang keempat, hukum Islam. Yang kelima, agama sebagai sumber moral. Yang keenam, hakikat, martabat dan tanggung jawab manusia. Kemudian yang ketujuh, ilmu pengetahuan, teknologi dan seni di dalam Islam. Selanjutnya yang kedelapan, budaya akademika dan etos kerja dalam Islam, masyarakat beradab dan sejahtera, kemudian kerukunan antar umat beragama, lalu sistem politik dan ekonomi dalam Islam, pernikahan di dalam Islam, yang ke-13 bersuci dan sholat bagi musafir dan marid, kemudian yang terakhir yang ke-14 adalah bersuci dan beribadah bagi orang yang sedang sakit. Adapun metode dan proses pembelajaran, untuk metode di antaranya adalah memakai metode ceramah, di mana seorang dosen menyampaikan materi-materi kuliah itu dengan cara ceramah, disampaikan kepada mahasiswa. Kemudian dengan cara demonstrasi atau praktek, karena memang dalam mata kuliah agama Islam ini ada teori dan juga praktikum. Praktek ini diantaranya misalnya pada teori bertayamum, maka nanti para mahasiswa itu akan mendemonstrasikan atau mempraktekkan bagaimana cara bertayamum yang benar. Kemudian metode memakai presentasi, diskusi, dan tanya jawab terkait dengan materi-materi yang sudah disampaikan yang mungkin belum dipahami dengan baik oleh para mahasiswa, atau mungkin ada yang ingin berkomentar atau menyanggah atau memberikan pernyataan terhadap materi yang sudah disampaikan oleh dosen maupun kelompok pemakalah. Kemudian metode yang keempat adalah memakai metode
PBL. Lalu, di dalam proses pembelajaran itu, saya juga memakai metode DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment. Delivery ini adalah bagaimana seorang dosen menyampaikan materi-materi mata kuliah itu kepada mahasiswa. Untuk penjabarannya, pada tahap delivery ini, saya selaku dosen agama Islam menyusun slide PPT, juga menyusun modul, menggunakan buku-buku referensi yang terkait dengan materi yang sedang dibahas, juga menggunakan artikel dan jurnal. Lalu yang kelima, juga menggunakan video pembelajaran yang relevan dengan materi yang sedang disampaikan atau dibahas. Untuk interaction, saya memakai dua metode. Yang pertama, luring atau offline. Yang kedua, jika memang kita membutuhkan kuliah online, maka kita lakukan daring. Ketika luring, ya seperti biasa, berdiskusi di kelas antara dosen dengan mahasiswa, saling bertukar pikiran, saling memberikan komentar terhadap topik yang sedang dibahas. Adapun untuk daring atau perkuliahan secara online, kita menggunakan Zoom Meeting, kemudian Google Classroom, lalu Isrokan Unusa, dan juga kita membuat grup WA sebagai sarana untuk berkomunikasi, bertukar pikiran, dan diskusi terkait dengan materi kuliah yang sedang dibahas dan diajarkan. Untuk asesmennya, penilaian, ada 4 komponen penilaian di akhir perkuliahan. Dan asesmen ini disampaikan ketika pertama kali dosen bertatap muka dengan mahasiswa, yakni di samping menyampaikan kontrak perkuliahan, kemudian pembagian tugas kelompok makalah, juga disampaikan kepada para mahasiswa itu terkait dengan kriteria penilaian atau asesmen. Yang pertama, ada penilaian pada penugasan. Ini skornya 20%. Termasuk penugasan ini membuat makalah, membuat PPT, dan mempresentasikan makalahnya. Lalu yang kedua, praktek. Itu skornya 30%. Praktek ini adalah mempraktekkan materi-materi yang terkait dengan teori yang sudah dibahas dan didiskusikan. Ada praktek membaca dan menulis ayat, berikut mencari kandungan dari ayat tersebut. Kemudian ada praktek juga untuk didemonstrasikan. Misalnya, ketika teori itu membahas tentang tayamum, tentang berwudu, maupun beribadah untuk orang yang sedang sakit. Misalnya, ketika pasien itu sedang di bed saat sakit, maka perlu pembelajaran bagaimana tata cara sholat ketika dengan duduk, dengan berbaring, dan seterusnya. Kemudian, komponen penilaian yang ketiga, yakni UTS. Setelah materi itu disampaikan 7 kali. Lalu yang terakhir, setelah UTS, kemudian 7 kali materi, kemudian dilakukan ujian akhir semester, dan itu skor nilainya adalah 25%. Sehingga dari keempat komponen itu akan didapatkan nilai 100%. Ini ada contoh penugasan praktikum melalui Google Classroom. Jadi terkadang untuk praktikum itu kita secara offline di kelas, di mana para mahasiswa membaca Al-Quran, kemudian
mencari tajwidnya, sekaligus juga menulis ayat-ayat tersebut. Juga praktikum itu dilakukan secara online, di mana para mahasiswa itu membuat video terkait dengan bacaan-bacaan ayat Al-Quran itu, atau ketika materi praktikum mendemonstrasikan tayamum, maka mereka membuat video tentang tayamum dan seterusnya. Ini terkait dengan materi yang disampaikan. Selanjutnya akan kita tampilkan video interaksi pembelajaran antara dosen dengan mahasiswa. Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya siang ini? Alhamdulillah. Sudah sholat zuhur semua? Sudah ya? Baik, sebelum pembelajaran kita mulai, seperti biasa kita berdoa dulu. Silakan salah satu mahasiswa untuk bisa memimpin doa kita untuk memulai pembelajaran pada siang hari ini. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum memulai pelajaran pada siang hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik, setelah kita berdoa, mudah-mudahan dengan doa kita tadi, apa yang akan kita pelajari, kita bahas menjadi ilmu yang manfaat dan barokah. Amin. Pada kesempatan siang ini, kita akan mempelajari tentang bersuci bagi orang-orang yang sakit, gitu ya. Jadi ada perbedaan bersuci orang yang sehat dengan orang yang sakit. Nah, kita yang di keperawatan ini suatu saat mungkin menjumpai kondisi yang seperti ini, maka kita bisa memberikan edukasi, memberikan pembelajaran kepada pasien bagaimana cara untuk bersuci. Gitu ya. Baik, kita mulai dengan dasar-dasar toleransi bersuci bagi orang yang sakit. Mengapa saya beri tema dasar toleransi? Karena memang ketika orang itu sedang dalam kondisi sakit, mereka mendapatkan rukhsah. Rukhsah itu apa? Ada yang tahu? Keringanan. Keringanan di dalam bersuci. Gitu ya. Jadi kemudahan. Kalau di dalam usul fikih kita mengenal al-masyaqqatu tajlibut taisir. Keadaan yang berat, yang sulit, termasuk juga keadaan orang yang sakit, itu bisa memberikan kemudahan tata cara bersuci bagi mereka. Kita melihat di sana ada satu dasar di dalam Al-Quran surat Al-Hajj ayat 78. Bunyinya wa ma ja'ala 'alaikum fid-dini min haraj. Tidaklah Allah menjadikan bagi kalian dalam implementasi beragama ini kesulitan. Artinya orang bersuci, orang beribadah itu ya sesuai dengan kemampuannya. Allah tidak mempersulit seorang hambanya untuk melakukan bersuci. Selanjutnya, nah ini, jadi bersuci untuk orang yang sakit tadi ada izalatun najasah. Yang kedua tadi istinja. Kemudian yang ketiga berwudu. Berwudu bagi orang yang sakit itu memang
kalau seandainya orang yang sakit itu dianggap mampu untuk berwudu. Berwudu itu artinya bersuci, menghilangkan hadas kecil dengan air, gitu ya. Karena ada salah satu dasar di dalam hadis yang mengatakan la yaqbalullahu sholata ahadikum illa ahdatsa hatta yatawaddoa. Allah tidak menerima sholat salah satu di antara kalian ketika berhadas sampai ia berwudu, menyucikan hadas yang kecil itu, ya. Lalu bagaimana jika tidak mampu untuk berwudu? Misalnya ada pasien, orang yang sakit, jika terkena air tambah sakit, tambah parah sakitnya, maka kita pakai dasar yang kedua. Jika tidak mampu juga tidak apa-apa, ya. Wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Jangan kamu membunuh diri kalian sendiri. Artinya memberatkan diri sendiri itu tidak boleh. Karena sesungguhnya Allah itu sangat berbelas kasih kepada kalian. Maka jika orang tidak mampu berwudu, bisa dilakukan dengan tayamum, ya. Karena berhalangan memakai air karena sakit dan atas rekomendasi dokter tidak boleh kena air, maka orang boleh bertayamum. Nah, itu dasarnya surat Al-Maidah ayat 6. Bisa dibuka Al-Qur'annya? Ya, Al-Qur'an yang ada di handphone. Surat Al-Maidah ayat 6. Memang akan panjang, gitu ya. Minta tolong salah satu di antara teman-teman yang bisa membacakan untuk kita semua. Baik, terima kasih kepada yang sudah membacakan ayat tadi. Bagus bacanya. Mudah-mudahan saya yakin semuanya juga sudah bisa membaca. Coba kita praktekkan tayamum. Coba tangan taruh di debu. Kemudian diangkat, ditiup. Kemudian ditepukkan, ya. Walaupun mungkin di tangan kita tidak nampak debunya. Nah, setelah itu kita usapkan muka, ya. Kita usapkan muka. Mengusap itu tidak begini, itu raup namanya. Jadi debu mulai atas, kemudian ini sampai memenuhi muka begitu ya. Semua bagian muka bisa terlewati telapak tangan. Kemudian ke bawah. Kemudian yang jempol ini di bawah dagu. Dari atas. Kemudian jempol sampai telinga ini. Kemudian ke bawah sampai dagu. Dah dianggap selesai untuk muka. Lalu ambil debu lagi di tempat yang berbeda. Di tempat yang berbeda. Misalnya tadi di sini, pindah di sini. Ambil lagi. Lalu ditiup. Kemudian ditepukkan. Yang pertama diusap adalah telapak kanan. Bagi telapak tangan kita ini menjadi 3 bagian. 1 atas, 2 bawah, sama ya jempol yang dalam ini. Sama yang kanan atas, bawah, jempol. Yang pertama diusap yang kanan. Pakai sisi sebelah ujung. Ini ya. Ini harus ditekuk ini, ditekuk itu. Dilipat. Ya, ini dari atas kemudian ke bawah sampai lengan, siku. Nah, kemudian diputer. Nggak usah dicelupin. Sampai sini ke atas. Ya. Jangan bablas ke sini. Berhenti di sini.
Karena debu yang kanan nanti untuk tangan yang kiri. Sampai sini. Lalu ini jempolan untuk jempol juga. Ya. Nggak usah set-set juga. Jadi dari atas sampai siku diputar, kemudian sampai sini jempol. Yang kanan selesai. Bisa? Ya. Kemudian yang kiri tinggal debu sebelah kanan. Ini dibagi atas, bawah, jempolan. Dari atas ke bawah diputar. Ya, kemudian ya jempol sama jempol. Setelah sudah ditutup. Sudah selesai. Ya, tepuk tangan. Ada yang bisa mempraktekkan tayamum? Silakan. Yang pertama adalah membuka telapak tangannya dulu, terus kita ambil debunya di sini. Terus kita dulu. Terus kita ambil pas membasuh mukanya kita membaca bahwa itu tayamum istibahati sholati karoliyah ta'ala. Terus misalnya di atas ini langsung ke samping. Nah, setelah terus di tempat yang berbeda, terus kita yuk, terus tangan dulu, terus tarik badan ini atas, terus kita putar ke bagian dalam dan bagian sini, terus tarik ke atas, terus jempolnya untuk jempol, terus bagian sini sama yang kanan, bisa yang bagian atas dulu, terus bagian dalam, terus yang jempol, sudah selesai. Baik, bagus. Itu ya seperti yang dipraktekkan tadi. Sudah materi kita sampai di sini. Silakan kalau ada yang mau tanya. Ya. Perkenalkan, nama saya Faradito Kalas. Saya izin bertanya, itu tadi kan kita mencoba untuk belajar mempraktikkan tayamum kepada orang-orang yang sakit. Di sini saya izin bertanya, bagaimana kalau misal pasien itu kan saat dirawat di rumah sakit, dia itu kan saat masuk rumah sakit juga ada infusnya. Gimana cara kita melakukan tindakan tayamum dengan benar yang sah, walaupun infusnya ini tetap tanpa ada kayak dilepas gitu, dilepas dulu. Iya, iya. Sudah? Nah, baik, untuk yang pertama, ketika tangan itu ada bagian yang diinfus, maka bisa diusap bagian yang memang tidak terhalang oleh infus, gitu ya. Untuk teori kita selesai, kita lanjutkan dengan praktikumnya, begitu ya. Baik, teman-teman semuanya, selanjutnya kita akan praktikum untuk baca tulis Al-Qur'annya. Baik, silakan dibaca surat An-Nisa 101 dan 103. Yang tegak gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Tepuk tangan buat temennya. Kita akhiri dengan baca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Tetap semangat, semoga semuanya sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah memberikan izin kepada saya untuk mempresentasikan dokumen pernyataan diri dosen unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.